Halo Bapak Ibu Guru teman seperjuangan saya. Apa kabarnya? Baik-baik saja bukan? Video ini melengkapi tayangan sekadar yang sudah ditayangkan pada Kamis lalu. Saya harap video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru. Saya menambahkan beberapa contoh yang menukik pada bahasa Inggris. Pada video kali ini contoh kisi-kisi Bapak Ibu. Di sini ada dari atas ya. Di sini ada dalam kurung kolaborasi dengan Mapel IPS dan Prakarya. Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya ya. Ini kita bahas kisi-kisinya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kisi-kisinya ada 6 kolom. Ada nomor urut, SKL, KD, materi, indikator, soal, bentuk instrumen. Kemudian saya pakai KD yang tidak pandemik ya. Kalau Bapak Ibu pakai KD pandemik ini 4.1 Bapak Ibu ya, untuk teks prosedur itu. Dan perlu diingat bahwa untuk keterampilan itu KD-nya 4 ya. Aspek keterampilan itu diawali dengan 4 ya, bukan 3 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan kolom 2 itu SKL itu ya, tidak harus ada nih Bapak Ibu, karena SKL itu hakikatnya sudah diturunkan menjadi KD-KD gitu ya. Kemudian 1 KD dapat diukur menggunakan lebih dari 1 bentuk ujian ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lisan, tulis, atau keduanya, atau salah satu ya, begitu ya. Kemudian suatu bentuk ujian tertentu dapat mencakup 1 atau lebih mata pelajaran. Ini juga kita akan bahas pada bagian berikutnya mengenai kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Oke. Ujian menggunakan teknik praktik dalam masa pandemi seyogyanya sesuai dengan SKL, ini pasti harus ya. Kontekstual ya, anak-anak jadi merasa bahwa khususnya ini bahasa Inggris, itu bisa dipakai dalam kehidupan di lingkungan mereka sehari-hari gitu ya. Alam takambang memanfaatkan lingkungan sekitar, kemudian tidak membebani siswa, orang tua, dan guru. Utamanya di saat pandemi ini ya, di mana kita terbatas untuk bertemu, mungkin terbatas ekonomi juga ya Bapak Ibu ya, terbatas waktu untuk Bapak Ibu guru yang harus terus-menerus menggunakan HP ataupun komputer untuk mengecek, memberikan tugas dan sebagainya. Oke, baiklah. Ini 4 bisa lebih ya. Ini ide saja. Jadi Bapak Ibu boleh mungkin menemukan hal yang lain. Oke, yang pertama, inspirasi yang pertama ya untuk masa pandemi ini dengan pertimbangan keempat hal ini Bapak Ibu, itu yang pertama adalah bentuknya video. Dengan kisi-kisi yang tadi yang saya tunjukkan tadi, prosedur teks ya, siswa membuat video secara individu karena mereka di rumah ya, lalu menguploadnya, dikirim ke guru begitu Bapak Ibu. Nah, ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan dulu ya. Video ini otentik. Siswa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Guru bisa melihat apakah dia berbicara dengan baik. Kemudian siswa juga terdorong kreativitasnya karena mereka harus bagaimana diberi waktu selama 3 menit misalnya, atau minimal atau maksimal 3 menit harus sudah menjelaskan semuanya. Kemudian juga mereka harus language accompanying action, jadi sambil berbicara, sambil melakukan kegiatan, sambil menjelaskan. Ini bahannya dituang, potong, seperti itu ya. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya mendorong siswa percaya diri. Dia mampu berbahasa Inggris. Ini loh, saya mampu berbahasa Inggris. Dia menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kelemahannya nih, konsumsi kuota internet tinggi karena video ya besar ya Bapak Ibu ya. Kemudian menghabiskan space dalam drive. Kalau itu mau diupload ke drive, lalu gurunya diberikan link. Lebih enteng memang bagi Bapak Ibu guru
dan lebih enteng juga bagi siswa ketika hanya mengirimkan link. Tapi untuk drive-nya memang menghabiskan space ya. Karena kalau yang tidak pakai SCH itu artinya siswanya pakai pakai Gmail yang biasa itu hanya 15 GB ya. Kemudian tergantung koneksi, saat upload and download itu tergantung koneksi ya. Kadang lama gitu ya. Nah, ada beberapa alternatif selain link di drive tadi, juga bisa upload ke YouTube siswa, lalu guru diberi link ya. Jadi kebanyakan siswa itu sudah punya YouTube channel. Nah, tinggal diupload ke YouTube mereka, lalu kalau tidak mau dilihat orang lain ya di setel privat atau tidak publik ya. Tidak publik, artinya yang punya link itu bisa melihat. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini kelebihan dan kelemahan dari video ya. Jadi ini tergantung dari sekolah, kondisi siswa masing-masing yang mampu atau tidak mampu untuk mewujudkan kegiatan ini. Yang berikutnya adalah untuk mengantisipasi beberapa ketidakmampuan, beberapa kondisi ya, sehingga tidak bisa kirim video dan sebagainya begitu. Maka bisa juga bentuknya gambar atau gambar teks gitu ya. Jadi siswa menyusun sebuah teks lalu mengirimkannya ke gurunya seperti itu, dilampirkan di Google Classroom atau di MS 356 seperti itu Bapak Ibu. 365 ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu alternatif yang lain, lalu atau mungkin lewat WA ya, bisa juga, tidak harus lewat aplikasi seandainya memang belum memungkinkan, atau bahkan dikirim ke sekolahnya ya. Yang berikutnya ini Bapak Ibu, live atau virtual. Jadi siswa langsung melakukan live dengan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan, untuk menunjukkan atau untuk praktik keterampilannya langsung di depan Bapak Ibu guru. Nah, ini bisa di-schedulekan misalnya siswa dengan nomor absen 1 sampai 10 jam sekian seperti itu, atau 1 sampai 5 jam sekian, kemudian dan seterusnya. Nah, itu bisa langsung Bapak Ibu guru beri waktu, Bapak Ibu guru ada di Meet, mungkin Google Meet, mungkin Zoom, bahkan mungkin pakai video call. Nah, itu juga bisa langsung Bapak Ibu, ini virtual langsung, oke, tanpa edit berarti ya. Nah, itu jadi beberapa hal, dan kelebihan dan kekurangannya sama dengan yang video tadi, dan tapi ini mungkin lebih mudah bagi beberapa siswa karena tidak perlu upload video.
diminta menyanyi dalam bahasa Inggris, lalu guru bahasa Inggris mengamati pronunciation-nya, clarity-nya, comprehension-nya, guru seni mengamati aspek-aspek seninya, aspek-aspek bernyanyinya ya, yang teman-teman dari seni budaya pasti lebih tahu aspek-aspek apa yang bisa dilihat bisa diamati dari kegiatan ini. Lalu yang berikutnya, ini inspirasi kolaborasi yang berikutnya adalah misalnya PKN dengan bahasa Inggris, mengenai fenomena kan report bisa ya, fenomena di sekitar siswa seperti itu, kemudian dikaitkan dengan KD tertentu pada PKN ya. Kemudian ada bahkan teman ya yang dari SMP 12 Semarang itu cinta bumi ya, bahasa Inggrisnya prosedur teks. Nah, menanam penghijauan ya, jadi menanam pohon gitu ya. Lalu ada IPS dengan matematika, bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Nah, itu adalah inspirasi yang Bapak Ibu bisa coba ya, 2 guru. Nah, ini yang kembali lagi ke yang ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi ke bentuk tadi 2 guru, 2 mapel, sekarang 3 mapel. Prakarya, IPS, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya prosedur teks, IPS-nya dari sudut pandang ekonomi kreatif ya. Jadi bentuknya adalah membuat produk lukisan kaca ya. Di prakarya ini ada ya KD-nya. Nah, terus itu dari proses pembuatannya diceritakan dalam bahasa Inggris. Lalu untuk IPS-nya itu menghitung pengeluaran untuk pembelian bahan ya. Kemudian mungkin juga tenaga ya, kalau mau dihitung juga, karena nanti siswa mengira-ira berarti nilai jualnya berapa ya dengan biaya yang dibutuhkan. Nah, ini adalah praktik ekonomi kreatif pada IPS. Ini kolaborasi 3, jadi siswa membuat laporan di IPS-nya, prakaryanya, produknya itu ya, lalu bahasa Inggrisnya, prosedur lisannya boleh, tulis boleh gitu ya, pakai bahasa Inggris itu. Nah, teman-teman kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya mau cerita yaitu kolaborasi dengan mapel IPS dan prakarya. Jadi untuk mapel IPS dan prakarya ini ada kolaborasi bahasa Inggris, IPS dan prakarya. Ini tadi yang saya sampaikan tadi ya. SKL, KD, teks prosedur sederhana, peserta didik dapat membuat teks prosedur lisan tentang membuat lukisan kaca. Lisan ya. Nanti kalau pakai tulis juga boleh ya. Tinggal sesuaikan. Nah, prosedur pelaksanaannya, siswa menyiapkan perlengkapan yang akan dipakai, siswa menyusun draft, dan seterusnya. Ini adalah prosedur pelaksanaannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru. Kemudian jadi mengapa kok siswa menyiapkan perlengkapan yang akan dipakai? Karena dia dengan menyiapkan dia cari tahu ini namanya apa ya dalam bahasa Inggris ya. Ini namanya apa ya? Nanti ketika dia menyusun teks dalam bahasa Inggris dia sudah tahu. Kemudian dia menyusun draft teksnya, diskusi dengan guru lewat online boleh, lewat WA boleh ya. Teks saya begini Bu, bagaimana gitu ya. Kemudian revisi ya, bila ada yang harus direvisi ya, tidak usah pakai slide, tidak apa-apa, langsung pakai lisan saja. Kemudian berlatih sendiri ya, cari googling pengucapan saya bagusnya bagaimana nih ya, kalau ini mengucapannya bagaimana gitu ya. Kemudian berikutnya adalah cara mandiri merekam kegiatan mereka membuat lukisan kaca sambil menjelaskan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian yang berikutnya menguploadnya di YouTube siswa. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Bisa diupload di YouTube mereka atau diupload di Drive mereka. Bapak Ibu dapat linknya saja. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini rubriknya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja, Bapak Ibu bisa pakai rubrik yang lain. Saya
modifikasi dari Rubristar for Teachers organization.org. Ini clarity, vocabulary, uses complete sentences. Bapak Ibu ingat pada pandemi ini mungkin tidak bisa sebebas ketika bertemu, jadi buatlah simple tapi sudah komprehensif, bisa holistik, bisa analitik ya Bapak Ibu. Ini contoh yang lainnya. Yang keempat, ada 4 mapel nih Bapak Ibu. Nah, ini yang seni budaya membuat leaflet atau flyer mengenai makanan yang dibuat. Oke, jadi estetikanya ada di situ ya. Jadi makanan, teks prosedur, makanan tadi diceritakan dalam bahasa Inggris ya. Terus IPS-nya biaya dan nilai jual, kemudian seni budayanya leafletnya tadi ya, atau flyernya tadi. Oke, baik Bapak Ibu ya, supaya bisa ketemu KD-KD apa yang cocok untuk dikolaborasikan, maka sebaiknya ada semacam lokakarya dulu ya, supaya bisa ketemu idenya. Oke.